Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara sekalian. Musim semi tahun ini di Korea Selatan ada pemilihan anggota Majelis Nasional Korea Selatan. Ada 2 orang pembelot Korea Utara yang terpilih dalam pemilihan tersebut. Salah satunya adalah Ji Song-ho. Dia adalah seorang Kristen. Saat hidup di Korea Utara, dia tinggal di perkampungan tambang batu bara. Katanya dia telah mencoba segala macam lumputan yang bisa dimakan karena sulit untuk makan di sana. Setelah datang ke Korea Selatan, dia tidak makan salad selama 10 tahun. Katanya kalau dia makan, ingatan buruk waktu itu teringat kembali. Dia berkata bahwa banyak orang yang mati kelaparan waktu itu. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak mendapatkan jatah sehingga mereka terpaksa mencuri dan menjual batu bara. Suatu hari, ketika dia ingin mencuri batu bara yang ada di dalam kereta, 3 jari tangan kirinya dan kaki kirinya tergiling roda kereta. Dia butuh dioperasi, namun para dokter tidak mau mengoperasinya. Orang yang mati kelaparan bertebaran di jalanan tidak jadi masalah kalau bertambah 1. Namun pada akhirnya dia dioperasi karena para dokter tersentuh atas permohonan ibunya. Masalahnya tidak ada obat bius. Waktu itu bahan makanan saja kurang. Alat-alat kedokteran pun tidak lengkap. Beberapa jam seperti di neraka terlewati. Operasinya telah selesai. Tangan kirinya hilang. Padahal hanya 3 jari saja yang terluka, namun tangan kirinya dipotong begitu saja. Dia langsung keluar dari rumah sakit setelah dioperasi dan tangannya baru sembuh setelah bersusah payah selama 7 bulan. Suatu hari, ibu dan adik perempuannya pergi ke China untuk mencari uang. Namun mereka tidak kembali walau sudah lewat beberapa tahun. Beberapa tahun kemudian, Ji Song-ho dan adik laki-lakinya datang ke Korea Selatan seperti sebuah mukjizat. Setelahnya, ketika dia sedang mencari cara untuk menyelamatkan ayahnya, dia mendengar bahwa ayahnya meninggal saat mencoba untuk keluar dari Korea Utara. Dia juga mendengar kabar bahwa ibu dan adik perempuannya menjadi korban perdagangan manusia di Cina. Sebelum datang ke Korea Selatan, dia hidup sangat sulit dan dia tahu benar orang-orang di Korea Utara hidup sangat menderita sehingga dia bertekad untuk menyelamatkan orang-orang Korea Utara. Pada tahun 2010, dia mendirikan NAU, Organisasi Hak Asasi Manusia Korea Utara, yang sampai sekarang telah menyelamatkan ratusan orang Korea Utara. Saat mendengar kesaksiannya, saya melihat orang yang berkobar dalam panggilan. Walaupun dia tidak memiliki sebelah tangan dan kakinya, berbicaranya juga tergagap-gagap. Saya melihat kesungguhan hatinya dan semangatnya. Di hari yang sama setelah mendengar kesaksiannya, saya mendengar cerita tentang seorang dosen yang mengajar piano di universitas. Dia adalah seorang yang sukses. Dia mendapat penghargaan di kontes yang terkenal, mengajar sebagai dosen. Hartanya pun banyak. Dia memperlihatkan rumahnya melalui YouTube. Rumahnya sangat besar. Dia memiliki beberapa piano yang sangat baik. Namun dia memperkenalkan rumahnya dengan raut wajah yang membosankan. Meskipun dia menikmati banyak ketenaran dan materi, dia tidak bersemangat.
Mendengar ceritanya, saya merasa dirinya sangat menyedihkan. Walaupun dia memiliki segalanya, namun saya tidak merasa segan dan iri kepadanya. Kemudian saya teringat akan perkataan Pendeta John Piper, "Jangan sia-siakan hidupmu," di khotbah yang pernah saya sampaikan. Beliau berkata bahwa memimpikan hidup yang berkelimpahan sambil meneriakkan American Dream adalah sebuah tragedi. Beliau mengatakan bahwa hidup yang mengumpulkan uang dengan cepat dan banyak lalu pensiun dini, liburan ke sana dan kemari, memiliki hobi mengumpulkan kerang adalah hidup yang menyedihkan. Rasul Paulus adalah tokoh yang muncul dalam pokok bacaan kita hari ini. Dia adalah orang yang bersemangat dalam panggilan Allah. Dia memberikan seluruh hidupnya untuk memberitakan Injil. Ji Song Ho mempertaruhkan nyawanya untuk orang Korea Utara yang hidup kesulitan dan yang diperdagangkan. Bagaimana dengan saudara? Untuk apa saudara menghabiskan energi saudara? Tahun 2008 ada iklan di bus London seperti ini. Tidak ada Allah di dunia ini, berhentilah untuk khawatir dan nikmatilah hidupmu. Apakah saudara memahaminya? Kalau tidak ada Allah, apa arti hidup kita? Untuk apa kita hidup? Jangan khawatir. Bagaimana bisa tidak khawatir? Bagaimana kita bisa tidak khawatir kalau kehidupan hanyalah ada di dunia ini? Semuanya selesai kalau kita mati, kan? Lalu apa gunanya kita melakukan hal-hal yang besar dan saling mengasihi? Kalau hal ini adalah kenyataan, kita tidak mungkin tidak khawatir. Lalu bagaimana kita bisa menikmati hidup? Bagi saya, perkataan itu terdengar tidak bertanggung jawab. Apakah orang itu dapat mempertanggungjawabkan perkataan tersebut bila dia hidup sesuka hatinya, kemudian dihakimi pada hari terakhir dan hidup dalam kesengsaraan selamanya? Perkataan itu sangat bodoh dan sombong. Inti dari pengajaran Rasul Paulus yang dilakukannya dengan segenap hati adalah bertobatlah kepada Allah dan percayalah Tuhan Yesus. Dia tidak bisa tidak memberitakan hal yang dia lihat dan dengar. Pasti ada perkataan yang tidak mengenakan selama dia mengajar. Paulus berkata di ayat 26 bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Oleh sebab dia menyampaikan kehendak Allah tanpa ditambahi atau dikurangi. Arti dari perkataan ini adalah Rasul Paulus tidak hanya menyampaikan perkataan yang enak didengar saja. Dia juga telah memberitakan firman Tuhan yang tidak enak didengar. Oleh sebab itu dia tidak bertanggung jawab atas orang yang tidak mendapatkan keselamatan setelah mendengar pengajarannya. Fokus hatinya adalah mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk bertobat kepada Allah. Dia memiliki panggilan Allah. Apakah saudara mendapatkan panggilan dari Allah? Kita semua tidak bisa menjadi Rasul Paulus yang memberitakan Injil. Talenta kita semuanya berbeda-beda. Namun tujuan akhir kita semua adalah menyelamatkan orang. Apa yang saudara akan lakukan? Apakah saudara akan menjadi orang yang menyerahkan hidup saudara bagi panggilan Allah? Atau saudara ingin menjadi orang yang berjuang seumur hidup untuk hidup nyaman hanya untuk diri sendiri dan keluarga saudara? Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berkobar dalam panggilan Allah. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, sepertinya rasa keegoisan semakin tinggi akhir-akhir ini karena COVID-19. Oleh sebab itu, orang-orang jadi lebih bertengkar dan marah. Kami ingin bersemangat dalam menyelamatkan.
membantu dan melayani jiwa-jiwa. Panggillah kami, berikanlah kami kekuatan, dan ajarkanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.